Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya acara pada kali ini. Bentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada forum kali ini, pada pertemuan kelas tahsin kali ini dalam keadaan yang insya Allah Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, hingga pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, para peserta di Zoom meeting dan juga mungkin yang disiaran langsung di YouTube nanti ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 6 Maret ini di kelas Tahsin batch 2 masih di modul B ya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini mungkin saya mengingatkan juga barangkali memang ada yang lupa, saya selaku MC di sini eh, memperkenalkan diri ulang lagi ya. Nama saya Kang Alvin ya. Kalau kalau di Bandung itu, kalau di Sunda itu bisa disebut Akang atau Kak juga nggak apa-apa. Saya Kang Alvin di sini akan memandu dan memonitoring dari mulainya acara, berjalannya acara, dan mungkin nanti di akhir jalannya acara gitu ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Lalu selanjutnya pada malam hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan kelas tahsin yang setiap minggunya sudah dinanti-nanti oleh Bapak Ibu semua untuk tolabul ilmi, sama-sama tolabul ilmi menuntut ilmu, mencari ilmu baru lagi agar keilmuan kita gitu ya, Bapak Ibu semua bertambah dan apa ya, menjadi salah satu pahala tersendiri ketika Bapak Ibu semua bisa mengamalkannya gitu ya. Dan pada malam hari ini untuk pemateri seperti biasa kita sudah bersama dengan Ustadz Ari Abdullah yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Ustadz Ari, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Alhamdulillah. saya jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Ya. Oke, Alhamdulillah Ustaz Arinya sudah ada di tengah-tengah kita semua. Dan sebelum dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan dan juga nanti ada pengumuman terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, eh, peraturannya seperti biasa, mungkin ya saya mengingatkan juga selaku MC di sini agar kelas berjalan dengan lancar. Bapak Ibu mohon untuk siapkan hal-hal yang dibutuhkan baik itu catatan ataupun pulpen dan lain sebagainya yang bisa menunjang selama berjalannya acara. Dan yang kedua, agar Bapak Ibu sekalian tetap kondusif yang berada di Zoom meeting ini tetap kondusif selama berjalannya acara. Ketika Ustadz bertanya silakan untuk langsung dijawab. Namun dengan catatan kondusif sesuai dengan arahan oleh Ustadz Ari nanti ya. Dan yang ketiga, saya selaku MC mau memberikan pengumuman bahwasanya nanti di tengah-tengah berjalannya acara, saya mungkin ke Ustadz juga, ke Ustadz Ari juga apa ya, minta waktunya nanti di tengah-tengah berjalannya acara mungkin di jam 9 atau nanti Ustadz mungkin sendiri yang meluangkan waktu. Akan ada sedikit pengumuman dari tim Sobat Ngaji juga untuk keberlangsungan agenda nanti di bulan Ramadan ya. Nanti akan disampaikan oleh saya dan tim, mungkin nanti akan oleh Teh Syifa gitu ya. Itu mungkin sedikit pengumuman nanti di tengah-tengah berjalannya acara gitu ya. Dan juga itu saja mungkin sih ya pengumuman. Seperti biasa mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Ari Abdullah.
Kepada Ustaz Arif Abdullah, saya persilahkan. Syukron Kak Alvin atas waktunya. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma sholli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah di program Sobat Ngaji ini kita akan senantiasa memaksimalkan ya ilmu-ilmu yang sudah ada, dan juga Bapak Ibu sekalian pun juga memaksimalkan kemampuan yang ada insya Allah. Dan tentunya tidak henti-hentinya kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan di setiap langkah belajar kita insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki ilmu, rezeki paham akan menerima ilmu insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah curahkan pada malam hari ini, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang senantiasa Rasulullah sabdakan ya. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal fardu. Jadi ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal fardu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah saya melihat Bapak Eman di sini, Bapak Handayani yang on cam nih ya. Terus yang lainnya mohon maaf tidak disebutkan semuanya. Yang penting sehat ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, sekarang ada waktunya kesehatannya dan waktu luang kita manfaatkan untuk bertolabul ilmi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu diantaranya adalah melaksanakan perintahnya, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil, waratil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Ini sering kita ingatkan, sering semua asatidz pun juga ingatkan bahwasannya betapa pentingnya kita membaca Al-Quran, betapa pentingnya kita memahami bacaan kita yang kita baca di dalam Al-Quran. Meskipun usia kita tidak sampai dengan ilmu yang tentunya kata para ulama bahwa usia Al-Quran, usia Al-Quran lebih panjang daripada usia kita, gitu ya. Jadi sampai kapanpun tidak akan sampai ya. Semakin memperdalam, semakin jauh, semakin dalam juga ilmu-ilmunya ya. Baik, alhamdulillah tentunya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hal yang kita ketahui ya, ketika mempelajari Al-Quran itu banyak rintangannya ya, banyak ujiannya, banyak cobaannya ya, dari mulai kita bersemangat dan juga turun semangat, itu tentunya hal yang betul-betul sudah sunatullah ya. Bahkan para ulama pernah menyampaikan bahwa orang yang ketika belajar itu pasti akan mendapatkan penyakit yang namanya penyakit futur ya. Jadi futur itu adalah, kalau kita maknai, adalah penyakit malas dalam belajar ya. Maka dari itu ketika kita mendapatkan penyakit futur, dan yang akan mendapatkan itu adalah orang-orang yang sedang bertolabul ilmi, orang-orang yang sedang belajar ya, yang akan mendapatkan penyakit futur, itu pasti sudah sunatullah ya. Karena kalau yang tidak belajar, yang tidak mengkaji, itu sudah futur duluan gitu ya. Jadi tidak akan kena futur karena sudah dapat futur duluan. Kalau kita ini akan mendapatkan suatu saat, seiringnya berjalan dengan waktu, kita akan mendapatkan yang namanya penyakit futur. Tidak hanya di peserta, di kalangan para ulama pun juga sama, para guru-guru Quran juga sama ya. Tapi ada caranya. Caranya itu adalah kita harus bersegera berkumpul dengan orang-orang yang soleh-solehan,
bersegera kumpul di majelis ilmu, bersegera lari kita ke masjid, ya, dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang lainnya kita mencari kajian-kajian, ataupun sekarang kan sudah mudah ya dengan media YouTube ya, media-media Instagram dan lain sebagainya. Kita tinggal cari saja motivasi untuk menggugah semangat kembali belajar gitu ya. Nah, itu salah satu ikhtiarnya gitu ya. Karena memang mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, sudah sunatullah ketika orang yang sedang belajar, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa diganggu oleh syaitan ya. Tentunya iblis sudah berjanji kepada Allah bahwa akan mengganggu umat-umat yang Allah cintai ya. Maka dari itu tentunya kita harus siap-siap, pasti kita akan diganggu, pasti kita akan digoda oleh syaitan ya. Maka dari itu senantiasa kita diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah tanpa terasa kita itu sudah berapa pertemuan kira-kira Pak Bu? Ya, dari pertama kita gabung ya. 8 Ustaz. 8 terakhir alhamdulillah ya. Bukan berarti terakhir ya, maksudnya terakhir modul ini beres gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, jadi sudah disettingkan bahwa modul ini akan beres satu modul itu 4 pertemuan ya. Nanti ada modul C, ada modul D, dan modul yang seterusnya insya Allah ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini tentunya momen-momen yang pas ya, kita akan memurojaah ya, memurojaah dan juga mentalakikannya sambungan dari lanjutan tugas yang sudah disampaikan oleh kita di pekan yang sebelumnya ya. Quran surah apa Pak Bu tugasnya? Masih ingat? Al-Kafirun. Ya. Nah, ini sebagian dari antara Bapak Ibu sekalian yang sudah mengirimkannya, yang sudah men-share-kannya. Saya ambil garis besarnya ya, secara umum tentunya ini sudah mulai fokus ke konsistenan ya. Jadi ada yang ada yang terlalu panjang, ada yang sudah pas, bahkan ada yang harus dipanjangkan sedikit lagi gitu ya. Jadi kekonsistenan. Dan tentunya perlu dilatih kembali untuk iramanya. Ini rata-rata iramanya nih. Biasanya kalau kita sedang belajar di Sobat Ngaji di forum Zoom ini, iramanya sudah sesuai biasanya ya. Tapi ketika kita sudah lepas, sudah sudah membaca sendiri di rumah masing-masing, biasanya irama-irama yang dulu itu muncul lagi ya. Nah, bagaimana untuk biar iramanya nempel, yaitu harus dengan cara memurojaah ya. Karena murojaah ini Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa ya. Ketika kita belajar, mau itu hafalan atau apapun, yang paling lebih penting itu adalah memurojaah ya. Ketika kita sudah menghafal, murojaah yang harus diperbanyak. Karena saya pernah bertanya kepada para penghafal Al-Qur'an ya. Saya tanya kepada mereka, apa yang sulit ketika menghafal? Apa yang momen-momen sulit ketika teman-teman menghafal Al-Qur'an? Kata mereka, ya kata beliau, menghafal Al-Quran itu sangat mudah sekali. Mudah sekali. Paling mudah itu adalah menghafal Al-Quran, Pak Bu. Nah, kira-kira kita mudah tidak menghafal Al-Quran? Ya, jadi kata-kata mereka, paling mudah kan saya bertanya, ya apa kesulitan ketika menghafal Al-Quran? Gitu ya. Tapi jawaban mereka itu adalah, kalau menghafal Al-Quran itu mudah, Ustaz. Yang sulit itu adalah, contoh misalkan, pernah saya menghafalkan Al-Quran 1 hari 5 lembar. Terbayang tidak Pak Bu? 1 hari 1 hari 5 lembar 1 hari ya. Ketika saya menghafal 1 hari 5 lembar, itu seketika saya hafal. Ketika sudah hafal, besoknya hilang seketika. Itu ya. Jadi semakin banyak kita menghafal secara cepat gitu ya. Jadi menghafal itu mudah, yang paling sulit itu adalah menjaga 5 lembar tersebut ya. Ketika misalkan dikurangi asalnya 5 lembar menjadi 3 lembar ataupun 2 lembar, itu semakin kita banyak memurojaahnya, semakin kuat pula hafalannya. Maka itu kata mereka yang paling sulit itu adalah murojaah. Kita pun juga sama Pak Bu ya. Ketika kita belajar, terkhusus mempelajari Al-Qur'an, ada ilmu tahsinnya, ada pola-polanya. Kalau kita tidak memurojaah, itu pasti lama-kelamaan hilang ya. Maka itu
sangat penting sekali dengan yang namanya memurojaah, mengulang pembahasan yang sebelumnya. Maka dari itu kita akan mengulang dulu nih, Pak Bu ya. Kita testing dulu nih ya. Ini tidak akan saya dulu untuk apa namanya polanya ya. Kita coba testing aja dulu ya. Ya, kita merujuk semua satu kali ya. Kita akan membaca Quran surah Al-Fatihah dulu ya. Oke, diawali dengan pola dulu Pak Bu. Saya satu kali, semua satu kali. Kita coba testing. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Suara saya ada, Bapak Ibu sekalian? Ada. Oke, sebentar ini. Kok nggak masuk ini ya? Sebentar. Ininya ada delay. Sebentar, saya stop dulu. Oke, siap. Sambil menunggu, kita polakan dulu ya. Saya dulu satu kali, nanti Bapak Ibu sekalian di-on-kan langsung ya, mikrofonnya langsung ngikuti nanti ya. Siap, saya dulu. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Silakan, 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Silakan, satu kali lagi. Bana baununa binabina baini buna. Oke, siap. Ya, ini dikatakan serentak, tapi ada huruf-huruf yang sepertinya lepas dari pola nih. Nanti kita cek ya. Baik, sekarang kita sama-sama satu pola, kita baca sama-sama ya, barengan. Nanti langsung ke Al-Fatihah ya. Siap. 1, 2, 3. Bana baununa binabina bainuna. Bana baununa binabina bainuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah, seperti itu ya. Siap. Kita testing dulu Bapak Ibu sekalian polanya ya. Kita mulai dari Pak Eman. Silakan Pak Eman. Pak Eman praktekkan huruf jim. Jana jaununa. Nah, coba. Jana jaununa jina jaini juna. Jana jaununa jina jaini juna. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Langsung nempel nih Pak Emannya. Alhamdulillah. Pasti dengan banyaknya latihan pasti bisa ya. Siap, kita lanjutkan. Ibu Handayani, siap. Ibu Handayani hurufnya adalah huruf sin. Sana. Coba. Shana shaununa shina shaini shuna. Shana shaununa shina shaini shuna. Oh, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Pertahankan Bu, nanti kita rubah dengan huruf-huruf istilah ya. Ini baru belum huruf istilah, belum ya. Berikutnya Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila huruf dal, dana. Silakan. Masuk Ibu Nur Laila.
Ya, dana dana daununa dinadina daini duna. Dana dana daununa dinadina daini duna. Alhamdulillah, Masya Allah. Lancar. Kita lanjutkan Ibu Sri. Ibu Sri coba hurufnya huruf la. Lanala. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Alhamdulillah, Masya Allah. Lancar juga nih. Ya, baik. Berikutnya ada Ibu Heidi ya. Ibu Heidi ya. Silakan masuk, Bu. Ibu praktekkan huruf ma. Mana ma? Mana mana mau nuna mina mina maini muna. Mana mana mau nuna mina mina maini muna. Lancar juga, Alhamdulillah, tabarakallah. Berikutnya Ibu Rena Mutia, hurufnya nun, nana nana. Nana nana naununa ninani nanainu ninani ninani nanaini nuna. Nana nana naununa ninani nanaini nuna. Masya Allah, tuh lancar semua ya. Baik, di sini ada Galaxy Tab S2 ini yang siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Hari. Ini apa namanya? Pak siapa? Pak Fikar ya? Hari. Pak Hari. Pak Hari dikasih nama dulu Pak Hari. Coba itu di apa? Rename dulu. Ada di ujung. Masuk ke yang mana Ustadz? Masuk ke partisipan dulu. Titik tiga ini. Pak Sipa bantu ya Bapak ya. Silakan ke partisipan dulu. Nah, biar nanti saya manggilnya langsung. Oke, Pak Hari sudah. Alhamdulillah. Syukran Syifa. Baik. Nah, oke, Pak Hari hurufnya huruf waw, wanawa. Coba. Huruf waw ya. Waw. Bismillahirrahmanirrahim. Wana. Sebentar Ustaz, masih ada gangguan ini. Wana waununa wina waini wuna. Wana waununa wina waini wuna. Ini seram ini nih bibir. Ya. Nggak ada kucing ini Ustaz. Oke, wow ya. Wana waununa wina waini wuna. Wana waununa wina waini nuna. Wana waununa wina waini wuna. Wana waununa wina waini wuna. Wana waununa wina waini wuna. Cukup, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak Hari pun juga lancar. Sekarang kita coba testing huruf isti'la, ya. Siap, kita ulangi dari Pak Iman. Pak Iman bacakan huruf dona, silakan. Bona daununa dina daini duna. Dona daununa. Diulangi, mohon maaf. Pak Iman diulangi. Ya. Dod. Oh ya dod. Dona daununa dina daini duna. Dona daununa ini kita ini dulu. Ini sepertinya internet sayanya atau gimana? Teh Sipa di situ lancar tidak suaranya Teh? Oke, sudah ada ya. Putus suaranya sana. Iya, keputus-putus. Saya
Putus-putus tidak Pak Bu? Sepertinya Putus-putus, wifi-nya. Ustaz. Ya siap, sebentar Bu. Bapak Ibu, kita alihkan dulu wifi-nya. Sebentar Pak Bu. Mohon maaf Bapak Ibu semua ya, ini dari Ustadznya lagi ada kendala jaringan terlebih dahulu, jadi sedang dicoba dialihkan. Jadi mohon maaf ini atas gangguannya, jadi mohon tunggu sebentar ya. Gangguan internet. Hah? Gangguan internet. Oh, dialihkan. 1, 2, 3. Suara saya ada, Bapak Ibu sekalian? Ada Ustaz. Oke, siap. Ini lagi ada. apa namanya? Sinyalnya beda. Oke, siap. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya Bapak Ibu sekalian. Kita coba testing kembali. Oke, siap. Sekarang kita sampai apa namanya Pak Iman diulangi lagi ya. Huruf don Pak. Bona, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dona daununa. Dou, hati-hati. Daununa. Dona daununa dina daini duna. Nah, jangan sampai jadi daini duna, tapi boini duna. Istilah, hati-hati. Hurufnya itu jadi bunyi o ya. Doini. Dona daununa dina doini dina. Doini duna. Ini pasti beda soalnya hurufnya huruf istilah. Terus ulangi Pak, coba. Dona daununa dina dona daununa. Oh ya.
Dona dona daununa dina dina doini duna. Dona dona daununa dina dina dauni duna. Oke, sip, cukup. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya Ibu Dayani, huruf istilahnya huruf to. Silakan huruf to. 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 Tona tona taununa tina tina taini tuna. Tona tona taununa tina tina taini tuna. Alhamdulillah aman Bu. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Nur Laila. Ibu Nur Laila huruf istilahnya huruf ro. Coba. Rona rona roinu Row, hati-hati. Rona rona roinu Row nuna. Hati-hati Bu. Row. Rona rona rounu rina rina roini runa. Rona rona rounu rina rina roini runa. Nah, gitu ya. Pasti agak beda di lidah ya. Ya pasti ya, dikatakan huruf istilah itu apa lidahnya nanti ada perbedaannya ya pengucapannya. Sip, oke, sudah oke. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Heidi, silakan huruf vo. Nah, ini huruf vo ya. Huruf vo. Dona dona daununa dina dina doini duna. Dona dona daununa dina dina doini duna. Mantap, alhamdulillah ya. Baik, berikutnya Ibu Rena Mutia, siap huruf istilahnya huruf ghain, ghana. Bentar Ustaz, ini nggak Oke, bisa dibuka. silakan Bu. Huruf ghain. Aduh, ininya nggak bisa. Dicoba. Boleh dibuka ininya? Dicoba Bu, ini memang sengaja kita tanpa melihat ya. Oh. Gak apa-apa, dipandu ya. Gona apa? Gaununa. Gona gaununa. Gona gaununa gina Guna ya. Ghina ghaini ghuna. Gona gaununa ghina ghaini ghuna. Gona gaununa ghina ghaini ghuna. Bisa, alhamdulillah ya. Sip, bisa Bu, alhamdulillah ya. Baik, berikutnya di sini Pak Hari. Siapa Hari? Huruf Ya, istilahnya huruf qaf. Nah, hati-hati huruf qaf. Qaf ya. Ya huruf qaf. Nah, ini huruf qaf. Silakan. Kona koinuna kina. Kau dulu. Kaununa. Kona kaununa kina koini kuna. Kona koinuna. Kaununa. Kona kaununa kina koini kuna. Itu ya, alhamdulillah. Nah, di sini ada Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, baik. Masih ada huruf istilahnya. Tadi huruf apa saja? Oh ya, satu lagi Bu. Pas banget nih. Kho. Nah, silakan. Kho. Khona khaununa khina khoini kuna. Khona khaununa khina khoini kuna. Alhamdulillah. Nah, sip seperti itu ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian terjaga tentunya polanya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian buat pola ini ya, pola ini biar lebih
lancar lagi Bapak Ibu sekalian ya, untuk lebih sering mempraktekkan pola ini ya, karena insya Allah nanti lidah kita akan terbiasa ketika Bapak Ibu sekalian mempraktekkan surat-surat tertentu ya. Contoh misalkan Al-Kafirun yang nanti akan kita praktekkan ya. Misalkan kita lancar di minimal ba dulu ya. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Bana bana baununa. Nah, itu. Jadi akan mencetak irama, begitupun juga kekonsistenan 2 harokat khususnya ya. Nah, kalau misalkan mad panjang 4 harokat sampai 5 harokat seperti biasa polanya yang bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Nah, polanya yang itu ya. Baik. Yang berikutnya, barusan yang pertama kita memurojah pola ya, dan polanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian mempraktekannya dengan lancar. Nanti kita akan praktekkan di Al-Kafirun ya. Baik, satu lagi pemanasannya. Ada berapa mad panjang 2 harokat Pak Bu? Ada 7. berapa? Ada Ada 7. 7. Nah, ada 7. Gimana caranya Bu untuk menghafalkan 7 tanda ini? 3, 2, 2. Nah, untuk memudahkan ada rumusnya, sebentar. Ada rumusnya 3, 2, 2 ya. 3, 2, 2. Tiganya apa saja Bapak Ibu sekalian? Fathah, fathah. Nah, fathah, fathah, fathah di sini ya. Nah, apa saja fathah bertemu? Fathah bertemu alif. Alif, fathah bertemu dan alif bengkok. berdiri. Nah, gitu ya. Yang keduanya kasroh, berarti di sini kan ada fathah, ada kasroh, ada doma. Ini sengaja saya tuliskan gini aja biar murojaahnya tidak melihat langsung ke modul ya. Nah, duanya apa? Kasroh. Kasroh, kasroh. Ya, kasroh bertemu. Dan ketemu ya sukun. Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Nah, kasroh berdiri. Domahnya 2 Bu, Pak Uwu. Doma Ya. ketemu Doma wawu. Doma ketemu ya sukun, wa sukun. Dan Domah terbalik. domah terbalik. Nah, ini akan kita bawa terus nanti sampai kita lancar. Karena mad ini sebagai kunci utama ya. Kunci pertama Bapak Ibu sekalian akan lancar membaca yaitu di mad panjang 2 harokat ya khususnya. Karena kalau kita perhatikan, pernah saya sampaikan di Al-Fatihah sampai Anas saja mad panjang 2 harokat sering kita temukan. Al-Fatihah ada, Al-Ikhlas ada, Al-Anas ada, Al-Falaq ada ya, Al-Baqarah ada, Ali Imran dan seterusnya ya. 2 harokat ini senantiasa akan ada terus. Tapi berbeda dengan 4 harokat. Di Al-Fatihah 4 harokat nggak ada. Di Al-Ikhlas 4 harokat nggak ada. Di Al-Falaq nggak ada. Di Anas nggak ada. Gitu ya. Terus berikutnya ada 6 harokat. Di Al-Fatihah ada 6 harokat. Tapi Al-Ikhlas, Al-Baqarah belum tentu. Ya. Mungkin di beberapa ayat saja. Gitu ya. Jadi nggak semua ada. Tapi mad panjang 2 harokat akan senantiasa sering kita temukan. Maka dari itu ini sebagai kunci kenapa kita mempelajari mad lebih lama. Ya, lebih lama. Nanti Bapak Ibu sekalian mempelajari mad itu sesuai kurikulum di Sobat Ngaji itu 3 bulan, ya. Jadi 3 bulan 12 pertemuan itu membahas mad saja. Karena ini kita sedang membahas kuncinya, sedang memperkuat kuncinya dulu. Kalau kuncinya sudah kuat, maka kita ketika membuka pintu itu akan banyak ilmu-ilmu yang lainnya tinggal kita ambil semuanya seperti itu ya. Insya Allah. Baik, cukup untuk memurojaahnya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian sekarang jadwalnya adalah mentalakikan Quran Surah Al-Kafirun ya dari Bapak Ibu sekalian. Baik, seperti biasa kita awali dengan Pak Eman dulu ya. Siap Pak Eman ya. Di sini sudah mulai pengkoreksian. Nah, apa yang dikoreksi? Dikoreksi itu adalah terkait dengan pelajaran yang kita pelajari, yaitu mad ya. Mad panjang 2 harokat dan mad panjang 4 sampai 5 harokat. Silakan dari mulai Pak Eman dulu untuk mentalakikan Al-Kafirunnya. Kita ulang lagi. Latihannya sudah, kita murojaah lagi di pertemuan malam hari ini. Silakan Pak Eman. Ya, bismillah.
A'udzu billahi minas syaitonir Ya, rajim. Afwan sedikit memotong ya. Ya. Ini saran dari kelas-kelas yang sebelumnya tuh. Ya, kita coba polakan dulu pola bana-bana baru nanti masuk ya. Cukup satu kali saja, kan ada 2 pola tuh ya. Cukup kita satu kali saja. Bana-bana baununa binabina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar masuk ya. Coba Pak Eman. Bana-bananya setengah saja. Jadi membaca satu kali pola. Bana baununa binabina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma La-nya kurang Pak, la-nya kurang. 4 harakat. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, sip, konsisten Pak. Alhamdulillah ya. Pertahankan nih ya untuk 2 harakat dan 4 sampai 5-nya. Nanti akan nambah terus ilmunya ya. Baik, alhamdulillah, syukran Pak Eman sudah oke. Kita lanjutkan seperti biasa tadi urutannya Ibu Handayani. Silakan masuk, Bu. Bana baununa binabina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyatin. Sedikit lakumnya tidak lakum di, tapi langsung lakum di. Ulangi dari atas. Ya, dari lakum saja, Bu. Lakum saja nggak apa-apa. Lakum dinukum. Masih Bu, masih menekan. Jadi lakumnya tidak menekan, tidak mendengung. Jadi lakum di sedikit. Lakum dinukum waliyatin. Nah, alhamdulillah tabarakallah. Itu Bu, ya alhamdulillah ya, itu saja, satu saja mimnya tidak ditahan lama ya. Alhamdulillah Ibu Handayani lancar sekali, pertahankan ya. Apabila misalkan al-kafirunnya sudah hafal, maka langsung hafalannya perbaiki dengan tajwid tadi ya. Alhamdulillah. Meskipun ini di sini ada dengungan, ada hukum-hukum yang lainnya memang sengaja tidak saya koreksi karena bukan pembahasannya ya. Meskipun pernah saya sampaikan yang ingin mempraktekannya pun juga boleh ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Berikutnya Ibu Nur Laila dulu ya, berarti ya. Silakan. Baununa binabina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, alhamdulillah ini sudah pada lancar nih, sudah oke nih, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan. Ibu Nur Laila syukron ya. Dilanjutkan Ibu Heidi, silakan masuk. Bana baununa binabina baini buna.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Oh, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, jadi gitu. Jadi lebih enak pakai pola dulu yang tadi ya. Jadi ini ada sedikit cerita nih Pak Bu. Kalau misalkan ketika kita di bulan Ramadan kan biasanya suka ada halaqah Quran ya, halaqah Quran. Nah biasanya kalau halaqah Quran itu kan apa namanya irama teman-teman kita kan suka beda tuh ya. Ini ada yang bayati, ada yang nihawan, kurdi ya dan sebagainya. Nah kita punya pola ya, kita punya pola untuk biar tidak terpengaruhi dengan bacaan-bacaan teman kita. Kan biasanya suka terpengaruhi ya kalau misalkan barengan gitu ya. Nah, kita dengan pola itu ya. Nanti ketika pas bagian Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu, bana bana baununa binabina baini buna. Pasti semua orang tertuju kepada Bapak Ibu. Baca apa nih itu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan tertuju itu di situ bisa dakwah tuh ya. Ini pola untuk mengkonsistenkan mad panjang 2 rakaat dengan irama ros ya. Baru langsung masuk tuh. Bana bana baununa bismillahirrahmanirrahim. Otomatis seperti tadi Bapak Ibu sekalian, semuanya rata tuh ya, sesuai dengan polanya ya. Alhamdulillah Ibu Heidi syukran, alhamdulillah bagus ya. Lancar. Berikutnya Ibu Ibu Rena Mutia, silakan coba pola dulu. Bana bana baununa binabina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bisa Bu ya, bisa alhamdulillah ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian sebelumnya sebelumnya Al-Kafirunnya gini tidak nih kira-kira? Apalagi hafalannya nih biasanya. Kira-kira sama tidak Pak Bu? Ada yang sama mungkin? Ada Beda. yang beda. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga ya. Nah, jadi betul Bapak Ibu sekalian, pernah kita bahas ya. Jadi tentang apa? Tentang yang mana dulu yang diprioritaskan. Hafalan dulu atau kita perbaiki dulu tajwidnya, atau kita belajar tajwid dulu. Yang paling penting itu adalah betul tajwid. Kalau tajwid sudah oke, Bapak Ibu sekalian mempraktekkan ataupun menghafal Al-Qur'an dengan tajwid itu semuanya dihafalkan. Unya itu sudah mulai kehafalan nantinya ya. Jadi sudah nempel di lidah kita, sehingga ketika kita menghafalkan yang lain itu pun juga sama akan mengikuti ya, dan juga kita akan konsisten gitu ya. Nah, oke, Masya Allah ya. Oke, masih ada nih ya, kita lanjutkan. Pak Hari, silakan Pak Hari. Pola dulu Pak. Bana baununa bina baini buna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Oh, Masya Allah, Pak Hari juga oke Pak. Ya, kira-kira Pak Hari sebelumnya Al-Kafirunnya gini tidak bacaannya?
Ya matnya yang nggak jelas itu Ustaz. jadi apa? Jadi jalur Imam Al-Jazari ya yang 2 harokat. Qul ya ayyuhal, nah, itu ya. Ya, Nah, semua kalau jadi kita nah itu ya. Nah, kira-kira ini jalur siapa nih Pak Bu? Masih ingat? Imam Syatibiyah ya. Riwayat Hafaz, thoriqahnya Imam Syatibiyah. Jalur ya. Kalau kita apa namanya mendengar riwayat berarti riwayatnya Hafaz, thoriqahnya adalah thoriqah Syatibiyah ya. Baik, satu lagi, tanggung ya. Ibu Sri silakan. Masuk. Bana baununa binabina bainibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Ainnya 2 harakat Bu. Ana abidum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap, alhamdulillah ya. Nanti kita akan evaluasi di akhir ya. Untuk saat ini insya Allah sedikit ada informasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu waktu minggu yang lalu ya. Apa sebetulnya bukan pertanyaan hanya di kelas ini, di kelas yang lainnya pun juga ya pada bertanya gimana ini lanjutan kita nih kalau di bulan Ramadan ya. Insya Allah kita akan simak dari informasinya dari Teh Syifa ya. Baik, mohon izin dulu Bapak Ibu sekalian ya. Silakan Teh Syifa masuk. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ustadz waktunya. Terima kasih banyak. Mohon izin Bapak Ibu semua, Syifa menyampaikan beberapa informasi, terutama mengenai lanjutan kelas private langsung ini. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya tanggal 6 Maret 2024, Bapak Ibu semua sudah bergabung di pertemuan ke-8 modul B. Dan insya Allah juga kita bersama-sama akan bertemu dan juga menyambut bulan suci Ramadan di pekan depan ya. Nah, banyak sekali yang bertanya mengenai kelas tasing private-nya ini bagaimana kalau di bulan suci Ramadan Teh ya. Untuk kelas private-nya sendiri insya Allah akan ada sedikit yang berbeda dan juga tentunya lebih istimewa lagi ya. Dan mohon izin Syifa share screen terlebih dahulu. Mohon izin Pak Ustadz ya. Alhamdulillah Syifa udah dapat informasi lengkapnya. Jadi kita bantu informasikan juga kepada Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat di sini? Apakah sudah terlihat semua? Wah, mantap. Ya, kelihatan. Oke, baik. Nah, ini untuk kelas tasing private-nya saat Ramadan nanti. Untuk batch kedua malam ini dan batch ke-1 nantinya akan kita bantu gabungkan, yang dimana total seluruh pesertanya sudah ada 36 peserta. Dan yang membuat istimewanya lagi, jadwal pertemuannya bisa 2 kali dalam seminggu, yaitu ada di hari Senin dan juga hari Kamis ya. Karena biasanya kita kalau private cuma 1 kali dalam seminggu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti 2 kali pertemuan. Nah, untuk periodenya sampai kapan? Periodenya mulai dari 11 sampai 28 Maret 2024 atau 1 sampai 20 Ramadan ya. Jadi nanti kita akan ada pertemuan kurang lebih 6 kali pertemuan ya. Nah, untuk materinya apa aja? Nah, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini harusnya kan melanjutkan ke modul C ya. Nah, nanti untuk kelas private di session Ramadan nanti kita belum melanjutkan modul C-nya terlebih dahulu. Tapi untuk mendapatkan latihan-latihan bacaan yang sudah dipelajari sebelumnya, baik itu di modul A, modul B, dan Bapak Ibu juga serta bisa praktek bertalaki langsung bersama asatidz dari tim Sobat Ngaji. Dan juga ini sebagai jembatan ilmu sebelum kita memasuki modul baru atau modul C-nya ya. Jadi insya Allah
Harapannya kita semakin lancar dalam bacaan ayat Al-Qur'annya sebelum kita mempelajari modul baru atau modul C-nya, seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke jadwalnya, yaitu ada hari Senin dan juga hari Kamis. Bapak Ibu di sini semuanya bisa mengikuti kelasnya selama 6 kali pertemuan ya. Dan juga Bapak Ibu semua juga punya kesempatan untuk bertalaki langsung. Satu orangnya punya 3 kesempatan bertalaki dengan catatan memilih terlebih dahulu jadwal harinya untuk bertalaki. Contoh di sini ada Ibu Ella ya. Ibu Ella misalkan bertalakinya pengen hari Senin ya. Berarti nanti di hari Senin bertalaki, namun di hari Kamisnya ikut bergabung tapi hanya untuk menyimak ya. Begitupun di minggu kedua. Misalkan di minggu kedua bertalaknya di hari Kamis boleh, berarti di hari Seninnya hanya ikut bergabung dan juga menyimak. Karena apa? Supaya semua kebagian bertalaki, bergiliran untuk bertalaki dan juga menyesuaikan dengan durasi kelasnya. Seperti itu ya. Nah, untuk jamnya seperti apa? Jamnya pastinya juga akan sedikit bergeser. Kami jadwalkan jam 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat ya, setelah sholat tarawih. Jadi waktunya juga akan semakin malam. Apalagi di sini ada Ibu Hedi. Ibu Hedi dari Merauke pasti tentunya juga akan lebih semangat ya. Mudah-mudahan Ibu Hedi tetap semangat untuk menuntut ilmunya Insya dan Allah juga teh. sama Ibu Hedi ya. Iya, insya Oke, Allah. seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu semua mengenai kelas private di bulan suci Ramadannya? Apakah sudah paham? Dapat dipahami? Insya Allah sudah. Oke, baik. Jika sudah dapat dipahami, mohon izin supaya juga melanjutkan informasi berikutnya. Jadi nanti setelah kelas ini selesai, pertama Bapak Ibu bisa menyampaikan konfirmasi mengenai kelanjutan kelasnya ke nomor admin Sobat Ngaji, yaitu ada Sipa, ada Agesa, ada Kang Alvin, dan tim lainnya juga. Dan setelah itu juga Bapak Ibu bisa diperkenankan untuk meregistrasi ulang kembali dengan berinvestasi dengan sebesar rasa syukurnya dari Bapak Ibu semua. Yang dimana sebenarnya infak ini juga kami alokasikan dengan program Ramadan lainnya. Di sini ini ya, ada Ramadan, program Ramadan yang pertama ada tilawah 1 juz, tilawah 1 juz di setiap subuh. Nah, untuk waktunya jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kedua ada kelas tasin besar setiap hari. Biasanya kelas tasin besar kan adanya di setiap Ahad malam ya. Nah, nanti selama session Ramadan kelas tasin besarnya akan bergeser di setiap harinya dengan materi yang berbeda-beda general seperti itu. Dan untuk waktunya pun dari jam 8 sampai jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua untuk kurang lebih informasi yang Sipa dapat sampaikan. Mau tanya. Boleh Pak Hari, gimana? Itu tilawah 1 juz ini gimana itu, bergantian atau gimana? Nah, untuk teknisi tilawah 1 juznya nanti materinya akan diberikan langsung dari tim. Nanti kurang lebih akan secara langsung nih Pak Heri. Untuk info lebih lengkapnya juga Sipa belum lebih tahu detail, insya Allah nanti berkala ya untuk informasi itunya. Oh ya. Tahu itu, tahu Sipa seperti itu untuk tilawahnya, materinya langsung gitu Pak. Oh ya, oke teh. Oke, baik Pak Hari. Apakah ada yang lain dari Bapak Ibu semua? Belum ada teh. Mungkin itu saja. Untuk memilih hari ini hari Senin atau hari Kamis. Nah, itu apakah ada ketentuannya, misalnya per wilayah atau apa, atau asal kita kita memilih nanti dari panitia yang menentukan gimana? Nah, ya ini nanti setelah berinvestasi, Bapak Ibu juga bisa konfirmasi juga ke Sipa nanti bertalakinya mau di hari apa gitu. Takutnya kalau dari tim yang menentukan Bapak Ibu tidak bisa gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dari Bapak Ibu semua bisanya di hari apa. Begitu ya. Seperti itu Ibu Ratna. Oke, apakah ada lagi yang lain? Oke, mungkin dapat dipahami ya.
Nanti kalau masih kurang paham boleh japri Siva lagi untuk dapat informasi lebih lengkapnya lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat Siva bantu sampaikan mengenai kelas private dan juga program Ramadan bersama Sobat Ngaji. Kita doakan mudah-mudahan kita semua diberikan usia dalam keadaan sehat, keberkahan, keriduan untuk memperbanyak ilmu untuk bekal amal ibadah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau begitu jika tidak ada pertanyaan lagi, kita kembali kepada Pak Ustaz. Gimana, Pinun? Gimana? Kita model C ini habis lebaran ya baru dimulai. Yang model C aku baru masuk soalnya. Ya, insya Allah sepertinya itu rencananya seperti itu. Itu nanti habis lebaran. Ini selesai, ya. Setelah program ini selesai. Ini untuk Ramadan ya, malam ya. Gimana Ibu? Jadi program kita yang Ramadan ini tetap malam juga ya? Iya. Iya betul. Untuk pas di bulan Ramadan tetap jam malam jam 20. Kayaknya aku nggak keburu deh kalau malam. Mudah-mudahan keburu ya Ibu Inun ya. Iya, kagak deh kayaknya ini. Insya Allah nanti bisa diusahakan Ibu Inun untuk bisa bergabung. Oke kalau iya, Kak. Kalau tilawah Ibu Inun ya. Kalau tilawah subuh juga kayaknya nggak bisa ikut. Sepertinya Ibu Inun banyak kegiatan di bulan suci Ramadan ya? Enggak, kalau tilawah subuh itu kami di masjid itu habis subuh. Ibu-ibu itu ngumpul. Ya, ibu-ibu di rumahnya ya, secara online. Ya, di masjid. Terus kalau malam habis taraweh kayaknya habis ngaji. Kayaknya riuh juga di rumah tuh. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa bergabung dan juga sehat selalu Ibu Inun ya. Nanti untuk konfirmasi lanjutnya boleh disampaikan lagi melalui WhatsApp Siva ya. Ya, kasih. Sama-sama Ibu Inun. Baik, kalau begitu Siva kembalikan lagi kepada Ustadz untuk melanjutkan materinya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Ustadz. Oke, syukron Teh Syifa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin menambahkan ya Teh Syifa ya. Silakan Ustadz. Jadi kenapa kita tidak melanjutkan modul gitu ya? Nah, ini saya diskusikan, saya pertimbangkan selama ya 2 mingguan lah ya. Selama 2 mingguan materi apa yang cocok untuk kita mantapkan di bulan Ramadan ya. Maka dari itu sudah dipertimbangkan kita akan jeda dulu dari modul. Karena kalau kita membahas modul itu sesuai dengan kadar keilmuan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu tidak akan bisa mempraktekkan di bulan Ramadan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Salah satunya yang tadi, Quran Surah Al-Kafirun, Bapak Ibu sekalian hanya mempraktekkan dan hanya dikoreksi mad saja. Betul tidak? Ya. Makanya kalau misalkan kita melanjutkan modul, bahkan itu 6 pertemuan itu masih kurang gitu ya. Untuk 6 pertemuan kalau kita melanjutkan modul. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sudah saya pertimbangkan materi yang akan disampaikan di bulan Ramadan ini spesial banget ya. Jadi kita sebagaimana kita kan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Betapa mulianya bulan Ramadan, betapa banyak kekhususannya bulan Ramadan dan juga banyak keutamaannya Bapak Ibu. Maka dari itu, yuk kita tantang nih, ya. Yang mana kebiasaan kita yang sebelum bulan Ramadan mungkin tidak ada tidak akan ada di bulan Ramadan gitu ya. Kalau di bulan Ramadan ini kita akan mantapkan Pak Bu, yaitu dengan program lanjutan untuk privat ini, program bedah tajwid. Sehingga nanti targetannya Bapak Ibu sekalian bisa membacakan surat-surat yang di dalam sholat ketika Bapak Ibu praktekkan. Bahkan hafalan-hafalan itu kita akan perbaiki secara padat ya. Semuanya akan dibahas Bapak Ibu ya. Tidak hanya membahas mad, tapi semua ilmu-ilmunya kita akan bahas, kita akan bedah tajwid. Contoh misalkan di Al-Kafirun saja ini banyak yang harus kita bedah ya. Salah satunya ada hukum ikhfa, nun mati bertemu tak. Nah, ini hanya gambaran saja ya. Nanti di kelas privat ini kita akan padatkan
akan kita bahas secara merinci, secara keseluruhan hukum-hukumnya, bahkan daripada makhraj pun juga sama, sifat-sifat huruf akan kita bahas, dan nanti akan Bapak Ibu talakikan, dan nanti sifatnya akan lebih kepada perwakilan ya, karena nanti bisa jadi dibagi dua antara salah satu contohnya tadi ada Senin, Kamis ya, itu nanti bisa dibagi dua. Nah jadi programnya itu cocok banget menurut saya di bulan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian memerlukan ilmu tambahan yang lebih, yang bisa langsung kita amalkan, yang bisa langsung kita praktekkan, yaitu dengan bedah tajwid. Kalau kita melanjutkan modul itu akan terpotong dan juga tidak akan sampai ke tahap seperti hukum-hukum yang lainnya. Tapi pembahasannya akan lebih ini Pak Bu ya, lebih dipadatkan. Pokoknya ini tantangan buat kita Pak Bu ya, karena di bulan Ramadan itu bulan di mana kita berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk mencari pahala yang paling luar biasa. Salah satunya berusaha untuk memahami, berusaha untuk memaksimalkan belajar kita, dan insya Allah itu akan menjadi ganjaran pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Kan kita nggak tahu ya, usia kita hanya Allah yang tahu ya, apakah kita disampaikan atau tidak. Banyak orang-orang yang tidak disampaikan ke bulan Ramadan. Maka itu ada yang sudah mau memasuki ke awal Ramadan, ada yang sudah diambil oleh Allah. Ada yang sudah persiapan ya, peralatan, pokoknya persiapan ibadah di bulan Ramadan, bajunya sudah dipersiapkan dan lain sebagainya, mushaf Al-Qur'annya sudah baru lagi, sudah pokoknya semuanya sudah siap untuk Ramadan. Dan qadarullah Allah ambil gitu ya. Maka dari itu bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu nanti jangan aneh, materinya akan kita padatkan. Wah Ustadz ini pasti akan membahas ihfa'nya juga, membahas gunah musyadadahnya juga, idgham bi gunahnya. Enggak apa-apa. Ini tantangan kita ya. Makanya modul ini kita skip dulu ya, kita jeda dulu, nanti insya Allah betul kata Ibu Zainun, nanti di Syawal kita akan lanjutkan ya. Terus yang kedua, ada referensi untuk Bapak Ibu sekalian mengikuti program. Nah, yang pertama tadi ya di subuh. Terus teknisnya gimana? Teknisnya itu nanti Bapak Ibu sekalian akan langsung membacakan bersama asatid. Jadi nanti ada tampilan Al-Qur'annya, terus ada petunjuknya, baru kita mengikuti seperti di live TikTok ya. Saya pun juga di live TikTok akan sering live Bapak Ibu sekalian, akan menghatamkan Al-Qur'an juga ya. Jadi di live TikTok pun juga akan ada hataman. Jadi diikuti alurnya sehingga kita mempraktekkan langsung. Itu teknisnya ya, sudah kami diskusikan. Nah, terus yang ketiga ya, yang pertama yang tentunya lanjutan dari privat ya. Lanjutan dari privat. Kalau Ibu Zainun berarti kalau malam itu gimana Bu? Sesudah sholat taraweh, terus ada kajian lagi gimana Bu? Enggak ada, tapi kan pulangnya kadang ada aja deh yang diinin. Oh, itu. Ya lihat lah. Maksudnya nanti ya kalau sempat nanti ikut, kalau nggak sempat ya itu nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa insya Allah ya. Oke, ya itu solusinya. Jadi nanti sebetulnya ya, Ibu Zainul karena biasa nanti kalau pulang di taraweh kan suami yang minta makan lagi, buat minum lagi, buat ini lagi, ada aja mintanya. Oh iya, itu kewajiban Bu. Ya nggak apa-apa. Nah jadi kita sudah menyediakan solusinya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya di Sobat Ngaji itu, insya Allah setiap kajian direkamkan. Ya, direkamkan, ada videonya, bisa Bapak Ibu ulang gitu ya. Dan insya Allah apalagi materi-materinya akan seru deh ya. Insya Allah kita akan bedah tajwid, kita diskusi dan lain sebagainya. Pokoknya kita akan berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba memperbanyak ya pahala gitu kan ya, per hurufnya dan lain sebagainya ya. Itu untuk tahsin privat ya. Terus yang sebetulnya yang pertama tadi subuh ya, subuh. Terus yang kedua tahsin besar Pak Bu, seperti hari Ahad. Nah, cuman hari Ahad di malam hari sudah ditiadakan, dipindahkan ke pagi-pagi ya, yaitu jam 8 sampai jam 9.30 yang tadi ya. Itu setiap hari ya, setiap hari, bahkan materinya sudah saya susun loh Pak Bu ya. Semua materinya ada di sini nih ya. Saya izin share screen ini untuk memotivasi biar Bapak Ibu sekalian senantiasa memaksimalkan program kita ya, karena ini luar biasa. Tidak akan ada program yang lain selain di Sobat Ngaji sepertinya ya. Nah, kita lihat di sini Pak Bu.
Kita lihat kurikulumnya ya, kurikulum untuk di program tahsin besar di pagi hari. Ya, nah untuk tahsin besar kan seperti biasa, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak rekaman ulangnya bagi yang tidak belum bisa mengikuti ya. Sebentar mana nih? Sebentar di sini Pak Bu. Nah ini. Nah ini Pak Bu, Bapak Ibu sekalian lihat di sini. Oke, kurikulum ini semuanya akan disampaikan di di tahsin besar. Nah, cuman bentuknya tidak bentuk modul, ya, langsung membedah kasus ayat-ayat apa yang terkait dengan 2 harakat, ayat apa yang terkait dengan 4 sampai 5 harakat, terus 6 harakat, terus ada cara membaca alif lam dan materi tambahan. Terus berikutnya nanti akan dibahas juga guna musyadadah. Pokoknya semua komplit sampai sini nih, Pak Bu. Tuh lihat, materinya ini luar biasa. Pasti Bapak Ibu sekalian ada yang belum mengetahui materi-materi yang seperti ini, ya. Huruful muqatta'ah, hamzah wasal, nun kecil di bawah hamzah wasal, sin kecil di atas huruf shad, sofir mustadhil dan mustadhir, imalah, ismam, tashil, tuh luar biasa. Ini sangat seru sekali. Maka dari itu ditahsin besar di pagi hari. Mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu sekalian pun juga bisa ikut, ya. Kalaulah misalkan tidak ada rekaman ulang, ya, manfaatkan nanti rekamannya. Pasti banyak sekali. Belum ada rekaman di tahsin privat, ya. Belum nanti rekaman di tahsin besarnya, ya. Kalau misalkan deresan itu kan sepertinya entah direkam atau tidak, nanti teknisnya bersama tim, ya. Nanti salah seperti itu. Tuh Pak Bu, ya. Program Ramadan ini setiap hari ada, ya. Kelas privat setiap hari ada. Jadi kalau untuk jadwal, oh iya tadi nyambung untuk jadwal nih, untuk Ibu Handayani tadi bertanya, ini jadwalnya kita milih atau gimana? Pokoknya ibu bapak sediakan setiap hari di malam. Nanti kalau misalkan kebagiannya apakah Senin Kamis, jadi urutannya gini Pak Bu. Senin Kamis, Selasa Jumat, Rabu Sabtu. Nah itu urutannya. Ya, Senin Kamis, Selasa Jumat, Rabu Sabtu. Itu urutannya. Tapi tetap nanti program kita akan setiap hari. Tapi setiap hari itu beda-beda kelas, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dapatnya Senin Kamis misalkan, ya, Senin dan Kamis, berarti Bapak Ibu mendapatkan programnya Senin Kamis. Nah berarti langsung harus disiapkan, ya. Dan insya Allah saya yakin di waktu malam itu waktu di mana Bapak Ibu sekalian waktu-waktu istirahat, ya seperti sekarang, insya Allah ya sudah lepas dari tugas-tugas di siang hari sampai sore, ya. Nah insya Allah maksimalkan, ya, karena di bulan Ramadan itu jangan sampai kita sia-siakan. Luar biasa, waktu sedikit pun juga kita harus maksimalkan mumpung ada usia, ya. Karena luar biasa, pokoknya Bapak Ibu sekalian harus betul-betul semangat, ya. Tantang Ramadan ini dengan tenaga yang sangat kuat, dengan spirit yang sangat semangat, dan juga kita kita tantang juga pelajaran-pelajarannya, ya. Mau masuk mau tidak, tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian kita niatkan pahala yang sangat besar dari Allah, dan mudah-mudahan nanti di penghujung akhir Ramadan kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ketika itu mudah-mudahan kita sedang membaca Al-Quran, ketika itu mudah-mudahan kita sedang berdoa kepada Allah, ketika itu mudah-mudahan kita sedang beramal soleh, tuh Pak Bu. Insya Allah ya, semangat ya bulan Ramadan, ya. Programnya insya Allah dipadatkan Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir nih, ya. Yang terakhir ini memotivasi kita semua, bukan hanya saya tapi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana ini dorongan dari kelas privat, ya. Insya Allah untuk kelas privat ini kan ada ada infak yang harus dikeluarkan, ya, tapi sebesar rasa syukur Bapak Ibu sekalian. Infak yang dari Bapak Ibu sekalian di kelas privat ini kita alokasikan tim, ya, bersama tim alokasikan untuk asatid yang mengisi setiap hari. Insya Allah akan jadi amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Maka dari itu, apalagi di bulan Ramadan ini, kalau kita pernah saya mendengarkan dari asatid yang membahas tentang rizki, membahas tentang amal jariah, itu luar biasa. Tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian sudah ikut serta berkontribusi untuk memajukan program untuk kemaslahatan umat, ya. Apalagi di tahsin besar itu nanti yang ikut itu banyak Pak Bu, yang akan menyimak, yang akan mendengarkan kajian-kajian yang mana yang sudah kita programkan bersama di tahsin
pripat ini Bapak Ibu sekalian salah satunya ikut serta di dalamnya ya. Kalau tahsin ahad, tahsin besar itu pesertanya enggak ikut serta. Maksudnya hanya menyimak saja, hanya menyimak, hanya ikut karena ini tahsinnya free ya. Apalagi di bulan Ramadan yang setiap harinya itu semua free ya. Pokoknya dari jam 8 sampai setengah 10 setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai 20 hari Ramadan itu full semua kajian Bapak Ibu sekalian. Asatinya sudah kita sudah kita sediakan ya, sudah kita maksimalkan. Terus fasilitas pun juga sudah kita maksimalkan juga ya. Dan mudah-mudahan mohon doa juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami tim sehat ya bisa bergabung terus, bisa menyampaikan ilmu-ilmunya kepada Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga saya pun juga tim mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan Allah sampaikan ke bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan berikan kemudahan, kelancaran dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu untuk memahami, untuk mentafakuri di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan bulan Ramadan sekarang beda dengan bulan Ramadan sebelumnya Bapak Ibu ya. Kira-kira karena sobat ngaji ini hanya Ramadan sekarang berarti programnya ya. Waktu Ramadan yang lalu mungkin Bapak Ibu sekalian diantaranya ada yang ikut tahsin besar ya. Itu sudah kurang lebih hampir 2 tahun nih. Tahsin besar yang hari Ahad Bapak Ibu ya. Itu sudah hampir 2 tahun kita jalan. Ya, sampai pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang meminta apakah ada tidak di sobat ngaji itu untuk privat lebih lebih dekat, lebih dipantau dan sebagainya. Ini dari peserta sehingga kita buatkan program dan alhamdulillah Bapak Ibu orang-orang yang terpilih ya. Karena tidak semua orang yang bisa ikut bergabung di tahsin privat ini sesuai dengan waktunya. Ini Bapak Ibu sekalian sesuai dengan waktunya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan dan juga mudah-mudahan Allah berikan rizki yang mulia kepada Bapak Ibu sekalian ya. Rizkinya diluaskan, dimuliakan dan juga rizkinya Allah berikan yang lebih lebih lagi daripada apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan ya untuk infak di sobat ngaji ini insyaallah ya. Semuanya akan bernilai pahala, semuanya mudah-mudahan Allah catat menjadi amal kebaikan, amal soleh untuk kita semua. Itu saja Bapak Ibu sekalian untuk untuk tambahannya. Jadi insya Allah program Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan ya. Kita saling doakan ya. Saya sehat, Bapak Ibu semua sehat. Teh Sipa sehat, Kang Alvin sehat, Kang Gesa sehat dan semua tim pun juga sehat sehingga program ini mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Ini mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ya. Karena nggak tahu nih program sudah ada, apakah lancar dan tidaknya itu kita serahkan kepada Allah ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk memadatkan materinya insya Allah sudah terkondisikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu untuk tambahannya ataupun ada yang belum belum paham tentang programnya atau gimana, silakan boleh. Saya mungkin minta tip aja Ustaz. Ya gimana Pak? Ya kalau pagi-pagi biasanya suka itu rada ngantuk-ngantuk dikit itu. Ya. Strateginya gimana kira-kira terus yang ngantuk. Oke, nah jadi Ramadan itu ya luar biasa Pak Bu ya, ujiannya luar biasa, betul, ngantuk itu pasti. Saya ini Ramadan yang lalu ya, ini diskusi saja dan juga mudah-mudahan menjadi motivasi. Waktu Ramadan yang lalu saya istirahat itu kurang lebih tengah malam Pak Bu, ya tengah malam. Terus ada jadwal biasanya jadwal terawih dimalamkan. Jadi sholat terawihnya itu enggak sesudah pada Isya, tapi di tengah malamkan, gitu ya. Di Qiyamul Lail kan gitu ya. Itu banyak yang meminta program yang 1 juz. Ya, 1 juz. Ya pokoknya ingin diimami 1 juz. Itu bisa sampai 2 jam gitu ya. Ngimamin. Itu setiap hari. Setiap hari program berjalan terus setelah itu kita istirahat kurang lebih 1,5 jam ya. Terus bangun lagi, terus sahur ya. Sesudah sahur sholat subuh, sesudah sholat subuh ada kajian lagi. Itu sampai di kajian ngantuk saya Pak Bu. Itu saking berjuangnya ya. Jadi insya Allah kita saling memaklumi ya. Tapi ada ada caranya lah ya. Nah sesudah itu terus lanjut lagi ke pagi dan lain sebagainya. Nah biasanya Bapak Ibu sekalian energi yang pernah saya kaji juga bersama teman-teman dulu waktu di Kholaqoh ya.
itu Rasulullah pun juga pernah melakukan istirahat sejenak ya. Apalagi istirahat di siang hari itu Rasulullah selalu melakukannya ya. Nah, cuman tidak berlebihan gitu ya. Istirahatnya Rasulullah di siang hari itu hanya untuk ngecas ya. Ngecas bahasa kita itu ngecas gitu kan ya. Nah, sehingga dengan istirahat di siang hari paling lama itu setengah jam. Ya paling lama. Jangan lebih ya. Kalau lebih itu beda lagi gitu ya. Nah, jadi kita memanfaatkan waktu istirahat kita untuk ibadah. Makanya istirahat itu akan bernilai pahala. Berbeda dengan kita misalkan sesudah sholat subuh, tilawah, lalu kita niatkan, kita pengen tidur biar cepet duhur, gitu ya. Nah, itu beda lagi tuh. Nanti kita menyia-nyiakan waktunya, gitu ya. Nah, ini beda. Kita istirahat sedikit saja, 15 menit saja, insya Allah itu akan membuat kita fresh. Mau itu pagi-pagi, mau itu malam, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan, kita kan ada kajian malam nih, ya. Sesudah atau misalkan sebelum adzan Isya, Bapak Ibu sekalian, misalkan sesudah maghrib, ya. Terus ada jeda selang berbuka, ya. Terus misalkan menjelang adzan Isya sedikit saja 10 menit kita tidur 10 menit ya, jangan lebih ya. Tidurnya tidur. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian ketika misalkan di perjalanan atau dimanapun itu ya, kita tidur sekejap. Kalau bahasa Sundanya itu kan ngarelep ya, kalau misalkan Indonesia gimana ya? Tidur ayam. Nah, betul. Jadi tiba-tiba tidur nggak sengaja gitu tuh. Nah, pas bangun kan langsung tuh kita seger lagi. Nah, itu caranya. Dulu pernah saya praktekkan pas awal-awal kan selalu ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, saya praktekkan itu. Cukup 10 menit kita tidur, bangun baru kita berangkat. Gitu ya. Cukup 10 menit ataupun 15 menit. Ya. Misalkan pagi-pagi nih, pagi-pagi kita subuh, terus misalkan ada deresan, kita deresan dulu. Kan ini ada jeda tuh, jam 8 ya, ada jeda. Nah, kita tidur dulu sejenak. Ya. Tapi jangan sampai jam 12 gitu ya. Kita tidur jam 7 sampai jam 12 gitu kan, sampai duhur, jangan. Ini sedikit saja biar kita fresh. Langsung kita sudah bangun, ambil wudhu, insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Itu yang waktu dulu saya praktekkan. Itu full. Tahun kemarin saya full ya. Dijadwalkan, kalau tahun sekarang saya batasi ya. Karena saya ingin memaksimalkan kepada Bapak Ibu ya. Waktu tahun kemarin itu full ya, sholat tarawih full dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya. Belum sempat iktikaf juga pas 3 tahun yang lalu karena kebetulan di rumah pun juga belum bisa dikondisikan ya. Anak masih bayi gitu kan. Terus istri pun juga mengandung lagi pas waktu itu. Jadi 3 tahun tidak iktikaf. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ingin memaksimalkan untuk pribadi gitu ya. Jadi waktu tahun yang lalu saya menghatamkan para peserta ya. Saya menghatamkan jamaah ini, jamaah 1, jamaah 2, semuanya hatam, tapi saya belum hatam Pak Bu. Ya, jujur saja. Waktu itu saya belum hatam, tapi menyibukkan untuk menghatamkan untuk jamaah meskipun kategorinya hatam kan. Dikarenakan saya pun juga ikut serta ya. Tapi beda ya. Bagi saya beda karena kalau hataman pribadi itu beda sekali ya, punya hajat sendiri. Dan alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan tahun ini Ramadan ini punya hajat saya, yaitu yang pertama adalah ingin memaksimalkan di program Sobat Ngaji untuk Bapak Ibu sekalian ya. Dan Sobat Ngaji ini kita programkan setiap harinya ada ya, dari subuh, pagi ataupun malam. Maka itu silakan Bapak Ibu sekalian maksimalkan programnya, mudah-mudahan kita semua sehat sehingga kita bisa ikut. Adapun misalkan ada kondisi-kondisi seperti ya Pak Iman misalkan ngantuk gimana itu nggak apa-apa ya. Kalau istilah guru saya gini, lebih baik ngantuk di masjid atau ngantuk di kamar kira-kira Pak Bu? Ayo. Lebih baik kita ngantuk di masjid atau ngantuk di kajian daripada kita ngantuk tidak kajian ataupun ngantuk di kamar gitu. Nah, kira-kira gimana? Lebih baik yang mana? Di masjid nggak ada amal berengantuk. Nah, itu ya. Meskipun ngantuk, Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita kondisi di masjid, ketika kita kondisi kajian, itu menjadi pahala. Insya Allah. Daripada kita
diam diri ngelamun, ngantuk di kamar tiba-tiba tidur gitu kan ya, atau WA-an misalkan, itu enggak jadi bermanfaat, bahkan tidak akan jadi pahala. Yang jadi pahala itu adalah ngantuk kita yang kita pakai untuk kajian, yang kita pakai untuk di masjid dan lain sebagainya. Maka itu lebih baik kita ngantuk di masjid daripada ngantuk di kamar kita ya. Meskipun Zoom-nya di kamar nih ya kira-kira, tapi beda kan ya, kita ngantuknya karena kita kajian ya, berbeda ngantuk tidak kajian ya. Itu akan semuanya dinilai pahala oleh Allah. Maka itu pernah saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan pernah sanggup, karena Allah memberikan setiap nikmatnya kepada kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dari mulai kita tertidur sampai terbangun kembali, Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Ada yang dirasa, ada yang tidak gitu ya. Bahkan tidur itu pun sendiri adalah rizki dan nikmat dari Allah. Ketika Bapak Ibu di kajian ngantuk, itu rizki dari Allah. Ya, rizki dari Allah, Allah berikan pahala gitu ya, daripada kita ngantuk disengaja. Biasanya ada Jumatan nih, biasanya bapak-bapak ya, bapak-bapak biasanya kita ya ketika jadi makmum itu luar biasa ngantuknya, luar biasa gitu ya. Maka itu para ulama itu senantiasa, kalau tidak salah Rasulullah pun juga pernah melakukan hal seperti itu. Sebelum Jumatan tidur dulu sejenak. Ya sejenak, bukan 2 jam ya, bukan 3 jam, sejenak ya, 15 menit, 10 menit, ya paling lama 20 menit misalkan. Nah, biar apa? Biar nanti ketika kita Jumatan, kita bisa menyimak kajiannya, kita bisa menyimak khotibnya dengan baik, dengan cepat, karena itu berpahala ya. Menyimak saja berpahala. Tapi biasanya kita ngantuk ya Pak Eman ya, Pak Hari ya. Ya. Kalau kita Jumatan biasanya dimanfaatkan untuk istirahat, apalagi yang kerja tuh. Yang kerja biasanya waktu Jumatan itu waktunya istirahat gitu. Padahal waktunya Jumatan itu waktunya kita mendapatkan pahala mendengar dari khatib ya, seperti itu. Ini mohon maaf jadi terlalu melebar Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini saya sangat senang sekali dari hasil tadi Bapak Ibu sekalian mempraktekkan dari awal memurojaah sampai al-kafirunnya. Ini sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian mempraktekannya dengan baik. Maka dari itu insya Allah saya yakin program yang sudah kita siapkan di Sobat Ngaji ini program yang tentunya spesial dan jangan sampai dianggurkan gitu ya. Jangan sampai kita tidak memaksimalkannya ya. Meskipun ada kegiatan-kegiatan kewajiban seperti Ibu Zainun misalkan ya, suami harus dilayani dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Insya Allah itu pun juga menjadi pahala ya. Nah, adapun yang lain misalkan ada yang ada waktu luang ya, kita maksimalkan. Meskipun kita ngantuk ya, kita sudah sisa-sisa tenaga di siang hari kerja ya, terus kita sholat tarawih dan lain sebagainya, insya Allah semuanya akan menjadi pahala ya. Maka itu kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus bahagia di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang membuat bahagia kita di bulan Ramadan? Ayo silakan Pak Bu, boleh dijawab. Apa yang membuat kita bahagia di bulan Ramadan? Pahala dilipat gandakan. Pahala yang dilipat gandakan. Ada yang lain? Bangun malam langsung makan. Ya, kalau saya nih gini, kalau Bapak Ibu sekalian sudah oke, jawabannya luar biasa. Tapi saya pernah bertanya kepada pekerja, kepada pekerja, terus kepada mahasiswa, ya. Kalau kepada pekerja, ya khususnya dulu di pekerja pabrik, saya bertanya, apa yang membuat bahagia di bulan Ramadan? Mereka menjawab THR, Ustaz. THR ya. Yang membuat mereka bahagia di bulan Ramadan adalah THR gitu kan ya. Nah, itu salah satunya. Betul ya, betul, salah satunya itu. Nah, tapi ada yang lain. Ketika saya bertanya kepada mahasiswa, apa yang membuat bahagia di bulan Ramadan? Kita bisa kumpul sama keluarga. Berarti mereka itu 1 tahun tidak ketemu dengan keluarga, pas Ramadan bisa ketemu dengan keluarga, bisa sahur bareng. Ya minimal sahur bareng ya. Kalau misalkan buka bersama tidak misalkan ya, tapi minimal sahur bareng gitu ya. Itu salah satu kebahagiaannya. Tapi yang paling lebih utama dan paling yang lebih pasti adalah sebagaimana hadis dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu sebagaimana Rasulullah
mengaitkan 3 hadis yang Rasulullah sampaikan seperti man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Terus ada yang kedua man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Yang ketiga man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi kalimatnya ada ghufira lahu imanan wahtisaban Pak Bu ya. Imanan wahtisaban di sini adalah tentang kepekaan kita tentang menjaga sesuatu hal yang bisa menggugurkan pahala saum kita, yaitu dengan imanan wahtisaban. Jadi harus dijaga gitu ya. Terus ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kenapa kita harus bahagia? Karena Allah akan menghapus segala dosa Bapak Ibu. Itu ya, kenapa kita harus bahagia? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu ya. Jadi tidak hanya THR, tidak hanya berkumpul dengan keluarga itu ya. Tidak hanya tidak hanya dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satu yang luar biasa, Allah akan menggugurkan, menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita senantiasa memaksimalkannya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan malam hari ini murojaah. Yang kedua, informasi program di bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Setiap hari kita akan kajian. Ya, mudah-mudahan semuanya sekali lagi Allah sehatkan, Allah berikan rizki ilmu, ya Allah berikan rizki tenaga juga, kesehatan, waktu luang dan semuanya insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa semangat terus ya, insya Allah ya. Baik, itu saja Kang Alvin dan Teh Syifa dari saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi materinya hari ini evaluasi di Quran Surah Al-Kafirun. Setelah itu pun juga kita memurojaah sebelumnya pola-pola itu kita praktekkan terus dan insya Allah kita mantapkan, kita matangkan di bulan Ramadan dengan membedah tajwid surat-surat yang kita hafal, terkhusus juz 30, bukan 30 juz. Kalau 30 juz entah berapa lama itu ya. Nah, ini juz 30 saja, surat-surat pendek saja. Apakah Al-Ikhlas kita sudah betul atau tidak? Apakah Quran surah Al-Falaq kita sudah betul atau tidak? Anas kita sudah betul atau tidak? Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab dan seterusnya insya Allah ya akan kita perbaiki sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan hafalannya dengan bertajwid di dalam sholat sehingga Bapak Ibu bisa merasakan kekhusyuannya dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan hadiah paham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau misalkan dipanjangkan pasti panjang. Kita pendekkan saja ya. Mohon maaf ya Kang Alvin ya untuk waktunya ya. Baik, itu saja saya cukupkan dulu ya. Saya tutup dulu untuk kajiannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya dan juga terima kasih juga yang senantiasa meluangkan waktunya dan juga berkenan mendengarkan ya saya berbicara gitu ya. Jadi yang paling panjang ini yang saya yang berbicara ya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya bicarakan, apa yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya bernilai pahala, semuanya bernilai amal soleh insya Allah ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron barakallahu fikum kepada Ustadz Ari Abdullah atas materinya pada malam kali ini. Semoga senantiasa bisa bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu, bisa bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Masya Allah luar biasa banget tadi. Apalagi wejangannya yang benar-benar istimewa dari Ustadz Ari Abdullah ya. Tadi ada sedikit kata-kata bertanya kepada ibu-ibu, bapak ibu semua, lebih baik mengantuk di kajian atau mengantuk di kamar gitu. Aduh, saya mikir, tapi kalau jawaban saya lebih baik kita di kajian lalu tidak mengantuk gitu Ustaz. Iya. Iya, maksudnya tadi sih kaitannya dengan Pak Eman kalau ngantuk gimana tak gitu. Iya, betul. Guyonan ini Ustaz, Masya Allah. Nah, gitu Ustaz ya. Semoga Bapak Ibu semuanya
mungkin nanti kita pertemuan selanjutnya di minggu depan insya Allah sudah memasuki bulan Ramadan ya Bapak Ibu semua. Jadi ini mungkin pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Nanti mungkin setelah ini kita akan lanjut pertemuannya di bulan Ramadan nanti ya. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya ya. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya di acara apa ya, mencari amalan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan nanti ya, yang mana pahalanya tadi dilipat gandakan berkali-kali lipat di bulan Ramadan itu ya. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu malam juga ya. Ini syukron Ustadz dan juga Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri kelas pada kali ini ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya dan tim mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih. Keluar.